Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Sebelum masuk ke video, alangkah lebih baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ancaman vonis mati untuk praduga pelaku korupsi anggaran pandemi. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Bina Sarana Informatika. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Ratu Asangga Bionika dengan NIM 44190-296 sebagai moderator dan dua rekan saya lainnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Rahayu dengan NIM 4419-0329. Saya sebagai tim pro. Dan perkenalkan, nama saya Sela Suwardi dengan NIM 44190163 sebagai tim kontra. Baik, adapun latar belakang diadakan forum diskusi ini adalah untuk membahas hal yang terjadi mengenai ancaman vonis mati untuk praduga pelaku korupsi anggaran pandemik atau kita sebut dengan bansos. Demi pandemi virus COVID-19 ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga seluruh mancanegara. Dalam kondisi yang terjadi saat ini, pasti banyak sekali dampak yang terjadi di berbagai sektor. Salah satunya yaitu ekonomi. Jadi, adapun Presiden Joko Widodo telah menetapkan masa pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional non-alam melalui penerbitan Kepres nomor 12 tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberi bantuan sosial atau bansos kepada seluruh masyarakat kecil yang terkena dampak tersebut untuk meringankan beban mereka serta untuk menerapkan pelaksanaan pencegahan COVID-19. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat berjalan lancar terkait dengan kasus dan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos. Kementerian Sosial yaitu Bapak Juliari Peter Batubara dan sejumlah pihak yang menjadi penerima suap menjadi tersangka. Perkara ini berawal dari penggandaan bansos mengenai COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos RI tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun. Adapun total kontrak sebagai 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. KPK mengungkap ada kesepakatan fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang disetorkan pada rekan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk fee tiap paket bansos disepakati sekitar 10.000 per sembako dalam 300.000 paket bansos yang diterima Juliari. Jika ditotalkan jumlah yang diterima sebesar 17 miliar rupiah. Di Indonesia sendiri kasus ini tertuang dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi mengatur soal tertentu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas bersama dengan dua rekan saya. Baik, langsung saja kita mulai narasumber yang pertama dari tim kontra. Bagaimana sih tanggapannya mengenai kasus tersebut dijerat pasal hukuman mati? Oke. Baik, menurut saya mengenai kasus ini terjerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tentang suap ini membuat ancaman hukuman penjara antara 1 hingga 20 tahun. Bagaimanapun juga tindakan yang dilakukan salah. Akan tetapi menurut saya mengenai hukuman mati mesti banyak harus dipertimbangkan ya oleh pemerintah karena itu juga menyangkut hak asasi manusia. Baik, selanjutnya silakan untuk narasumber kedua dari tim pro. Jadi bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut?
Menurut saya, berdasarkan penjelasan dari Sela, kasus yang menjerat Pensos Juliari Batubara tidak hanya pasal 1 atau 12 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun dalam keadaan bencana seperti ini saat COVID-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku pasal 2 ayat 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Aturannya, setiap orang yang dalam keadaan tertentu memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara dan dapat dijatuhi pidana mati. Perkara ini memenuhi klausul adanya kerugian negara yang dilakukan dalam kondisi bahaya, bencana alam nasional ataupun krisis moneter. Sekarang kan lagi pandemi, jadi yang dirugikan bukan hanya negara dalam konteks struktur, tapi juga masyarakat. Baik, jadi bagaimana menurut kalian? Mengapa belum ada koruptor dana bencana yang divonis mati? Dan kenapa vonis hukuman mati itu ditentang? Silakan dari tim kontra. Saya rasa mengenai hal tersebut mungkin karena nilai kerugian kasus-kasus sebelumnya kecil dan cakupan bencananya juga lokal gitu. Jadi sepanjang 2004 hingga 2018 setidaknya terjadi 11 kasus dana bantuan bencana. Nggak satupun pelaku dijatuhi hukuman mati. Nah, terus terkait tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, Sekjen Kementerian Luar Negeri kala itu Sujanan Parno Hadiningrat dihukum penjara 2 tahun 6 bulan. Sujanan divonis merugikan negara sekitar 11 miliar karena menyelewengkan dana perhelatan tsunami Sumit. Konferensi internasional yang membahas tanggap darurat, terus rekonstruksi dan mitigasi bencana. Sementara pada bencana gempa dan tsunami Nias tahun 2005, Dinahati Benedictus Baeha yang kala itu menjadi bupati divonis bersalah, korupsinya merugikan negara sekitar 3,7 miliar. Menurut saya tindakan pidana sebenarnya sudah cukup sih untuk membuat efek jerah bagi para pelaku. Baik, dari tim Pro. Kalau sekarang itu seperti itu, di mana rasa keadilannya? Kita hidup berdasarkan negara berdasarkan hukum. Bagaimanapun juga hal tersebut sudah tertera dan sesuai berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2. Kasus tersebut juga tidak hanya merugikan negara, tapi juga masyarakat. Kalau hanya tindak pidana saja, saya rasa tidak cukup untuk memberikan efek jerah karena hal tersebut merupakan kasus yang cukup besar. Hukuman mati pada kasus bansos COVID-19 harus segera ditangani dan ditindaklanjuti dengan tegas. Kita tahu bahwa tindakan korupsi tersebut marak terjadi. Nah, apakah ada solusi agar hal tersebut dapat diminimalisir? Oke. Menurut saya korupsi tidak selesai dengan cara penegakan hukum aja gitu. Jadi harus ada perbaikan sistem pemerintahan juga untuk mencegah hal korupsi itu terjadi lagi. Selain itu, kita baik sebagai masyarakat juga harus berperan aktif dalam pencegahan tindakan korupsi gitu. Baik, silakan tim Prof. Benar, selain itu saya harap para penegak hukum lebih tegas serta menelusuri pihak yang terkait mengenai kasus mereka. Karena banyak kasus korupsi yang tidak sampai menjerat mastermind, itulah yang mesti dikejar. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sangat menarik ya untuk dibahas. Jadi kesimpulannya mengenai perbincangan saat ini adalah ancaman vonis mati bagi terduga pelaku korupsi anggaran pandemik. Kita serahkan keputusannya kepada penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga semua berjalan dengan lancar dan adil. Adapun pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu tindakan merupakan hal yang salah dan tercela harus dihindari karena mengambil hak yang bukan milik kita. Akan ada yang harus dipertanggungjawabkan nanti. Mari kita sama-sama untuk minimalisir hal tersebut. Karena hal tersebut tidak dapat
tidak hanya tanggung jawab penegak hukum aja, tapi kita juga sebagai masyarakat harus bertanggung jawab bersama, membangun sikap peduli dan jujur. Adapun salah satu ucapan jenderal sekaligus Kaisar Prancis yang paling terkenal yaitu dunia sudah banyak menderita, bukan karena tindak dari orang jahat, melainkan karena orang-orang baik yang hanya diam. Terima kasih untuk Sela dan Salma atas informasinya, dan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.